Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menyampaikan satu poin yang menurut saya penting dan menarik. Terima kasih ya. Disampaikan bahwa karbo itu oke-oke aja kok kalau buat saya. Nah, saya juga. Sama nih kita. Saya sependapat dengan pendapat itu. Walaupun ya di luar sana ada tuh yang beneran anti karbo. Seolah-olah karbo itu biang kerok paling bajigur sedunia. Tapi di sisi lain terus celingak-celinguk. Karena apa? Karena dari segenap makanan manusia yang ada di sekeliling kita, itu jarang yang nggak ada karbonya. Jadi bingung kan ya yang anti karbo? Gimana sih kalau menurut penelitian para ahli yang sifatnya moderat, bukan yang ekstrem kiri dan kanan? Yuk izin kita bahas beberapa prinsip nih terkait karbo. Yang utama banget itu ada loh bukti-bukti purbakala yang menunjukkan bahwa manusia itu sudah makan karbo sejak ribuan tahun lalu. Oke lah, kalau 10.000 tahun itu dalam teori evolusi masih kehitung kemarin sore. Tapi ya kalau emang udah ribuan tahun manusia banyak makan karbo dan nyatanya sampai sekarang relatif baik-baik saja, gak ada tanda-tanda punah atau kejat-kejat secara massal, itu artinya evolusinya sebagai pemakan karbo sudah lumayan nyetel. Itulah sebabnya ahli diet dimanapun juga berada, entah dia tinggal di atas pohon ataupun di gua, itu menyepakati bahwa karbo itu masuk pada kelompok makronutrien yang lazim dan alami untuk dimakan porsi besar oleh manusia. Terus keduanya ada yang bilang bahwa gula itu jelek dan karbo itu pada hakikatnya gula juga. Karena dengan sedikit enzim di mulut saja, itu kan nasi yang semula tawar langsung berasa-berasa manis. Benar kan ya? Padahal itu tuh nggak sama. Anak-anak kecil udah pada tahu, jadi hati-hati tuh. Biarpun titelnya dokter, kalau bilang karbo dan gula sama, bisa diketawain sama anak-anak kecil yang suka cekikikan. Hihihihihihi, walah, ketawanya jadi kayak hantu-hantu yang di film ya, sorry. Jadi gini, kalau karbo itu dicerna, dia bakal jadi glukosa. Tahu kan ya? Sementara kalau gula, 50%-nya aja yang glukosa, 50%-nya lagi fruktosa. Kaset rusak nih diulang-ulang. Fruktosa itu kalau di bawah takaran harian aman terkendali, bikin lezat makanan dan di dalam perut bisa cincai lah diolah oleh liver. Tapi kalau asupan hariannya berlebih terus dan terus, walaupun tidak memicu kadar gula darah, dia amat persis alkohol, kenceng banget memicu fatty liver dan serangkaiannya. Jadi boleh dibilang walaupun gula itu manis, kalau kebanyakan gula pahit bener. Sebaliknya, kalau karbo yang terus bisa jadi glukosa, itu sebetulnya yaitu tadi, dia memang makanan alaminya manusia sejak dulu. Cuma kok di luaran banyak pakar anti karbo. Gimana tuh duduk perkaranya? Ya, karena idealnya makan karbo mesti mengikuti suatu protokol. Kalau ngawur begitu saja, ya memang mudaratnya itu bisa panjang kali lebar. Yuk kita cermati protokolnya. Pertama, soal kualitas. Ada karbo yang biasa-biasa saja, baik hati dan tidak sombong, tapi di sisi lain ada yang merupakan racun dunia. Apa tuh yang racun dunia? Bukan karbo yang wanita. Walah, kalau wanita racun dunia itu syair lagu. Yang dianggap racun dan bukan makanan alami manusia, itu yang sifatnya ultra processed carbs. Karbo yang diproses berlebihan. Sehingga dia itu tidak lagi bisa disebut makanan alami, tapi jadi makanan palsu. Udah pada tahu kali ya, nggak usah didetailkan lagi. Kalau kita makan singkong rebus, ubi, jagung rebus, itu kalau pas dingin-dingin di musim hujan, gurih kan ya? Itu alami. Walaupun kalau kekenyangan singkong terus kentut, lumayan sih, semriwing. Tapi itu beda cerita. Sejak kapan coba manusia mulai ngerebus ubi-ubian? Mungkin sejak mulai menemukan api, itu sih menurut para ahli purbakala. Kalau rice cooker, nah itu ketemunya belum lama. Tapi nanak nasi kan nggak harus pakai rice cooker. Sekali lagi nih, kata kuncinya ultra proses atau terproses berlebihan. Dan bukannya tidak boleh diproses sama sekali. Kalau kita mesti makan beras gitu ya, atau jagung mentahan, itu ayam kan ya, atau burung kakak tua. Kita ini kan manusia. Nah, keduanya nih, khusus untuk yang cenderung kadar gula melenting, makan karbo itu disarankan oleh para ahli kekinian mesti dilambari dulu, dialas oleh makanan minuman lain yang bisa melambatkan penyerapan glukosa. Jangan polosan saja, ini udah kita bahas. Terus ya, sebisa-bisa urutannya juga diatur, bukan karbo yang masuk pertama. Ini juga udah dibahas. Konon menurut penelitian terkini,
Dengan pengaturan urutan aja, makanan-makanan yang persis sama itu dampak kenaikan gula darahnya bisa berkurang 25-75%. Silahkan googling sendiri tentang ini. Kalau ingin lebih yakin, Ainul yakin pakai Q. Terus lagi, urutan karbo dan exercise, olahraga atau kerja fisik itu juga mestinya diatur. Yang pada diet ketosis atau penggiat fasting mungkin mendebat sih, karena yang terbaik itu sumber energi untuk exercise yang jos bukanlah gula karbo, tapi mestinya keton body atau lemak. Tapi ya kalau sebelum olahraga itu makan banyak karbo, karbonya bakal langsung dipakai oleh tubuh kita dan lebih kecil peluangnya untuk ditimbun sebagai lemak atau nemplek di sel-sel protein sehingga menaikkan skor HbA1c-nya. Berikutnya lagi, tentu saja makan karbo itu tidak boleh berlebih. Makan apa juga nggak boleh berlebih kan ya. Takarannya segimana? Kalau karbo itu konsensus umumnya takaran dicocokin dengan perutnya dan aktivitasnya. Bukannya yang perutnya gendut itu porsinya bisa dilebih-lebihkan, itu sama aja sih dengan yang lain. Tapi ini maksudnya kalau perutnya itu perut manusia sama perut sapi, gajah, kuda nil itu amat beda. Terus kalau aktivitas tuh gini, tentara gitu, latihan infanteri, atau atlet habis olahraga intens, atau kuli bangunan, banting tulang seharian, maka itu porsi nasi dan karbonnya saat makan, ya porsi kuli bangunan nggak apa-apa. Tapi kalau yang seharian duduk-duduk di belakang meja kayak saya, mestinya porsi karbonnya kecil-kecilan aja. Aja gini, nggak pakai gini nih. Lanjutannya lagi, para pemakan karbo itu jadinya nggak boleh mager. Bukan pemakan karbo sih. Tapi kita semua itu sebisa-bisa jangan mager, males gerak, kurang kardio, kurang angkat beban, kayak saya lagi. Awas-awas tuh, nggak banyak asupan karbo aja udah jelek, apalagi kalau terus asupan karbonya porsi besar. Satu lagi ya, yang bisa cepat menggerus karbo itu kalau kita berpikir keras sehingga dalam sehari itu otak kita bolak-balik masuk ke gelombang gamma. Orang yang belajar sirkus, akrobat, keterampilan tangan tertentu, belajar naik sepeda, gitu tuh, yang bisa memicu gelombang gamma. Sehari-hari aja kalian bisa lihat sendiri, orang yang jarang memeras otak itu lebih punya bakat gemuk. Bener apa enggak sih? Walau. Terus gini ya, kalau kita kepaksa mager, misalnya lagi sakit, terus bed rest gak ngapa-ngapain, ya udah, sebaiknya sementara waktu asupan karbo diminimalkan. Terakhir nih ya, asupan karbo yang banyak itu bakalan jelek untuk yang sudah terlanjur ada keuzuran. Entah berupa pradiabetes atau yang lebih berat dari itu, atau gangguan di otak berupa foggy brain atau yang lebih berat, dan seterusnya. Kelompok ini mestinya minta advis dulu dari dokter atau profesional seberapa porsi karbo hariannya. Dan kalau udah dapat advis ya terus dilaksanakan. Kalau cuma minta advis doang tapi setelah itu dianggap sepi, sama juga bohong. Ayo wae. Oke lah, segitu dulu kira-kira konsensus di kalangan para ahli yang moderat terkait asupan karbo. Terkait makronutrien jadinya udah 3 nih yang kita bahas secara khusus. Pertama gula, khususnya bagian fruktosanya. Ini mesti amat ditakar menurut rekomendasi badan-badan dunia. Takaran fruktosa untuk orang dewasa itu tidak melebihi 6 sendok teh rata-rata per hari. Keduanya itu protein. Kalau di masa pertumbuhan boleh banyak-banyak, manula juga boleh banyak. Tapi kalau dewasa usia nanggung, itu sebaiknya setara sekitaran setengah gram per kilogram berat badan ideal, atau kalaupun lebih sedikit. Nah yang ketiga sekarang ini tadi protokolnya untuk asupan karbo atau glukosa. Gitu deh. Terima kasih.